hukumnya dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja. Sampai mati dia dapat dosa jariah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Atau kalau mau pemerintah daerah di sini yang bertanggung jawab untuk tetap memfungsikan gedung ini sebagai gedung serbaguna. Dan itu mohon maaf karena adik-adik juga polisi pasti tahu hukum. Jadi sudah manipulasi transaksi jual beli tidak sepengetahuan warga dan melanggar izin prinsip. Komplek ini tidak akan berdiri kalau tidak ada izin prinsip. Maaf ya. Ini jangan dipelesetkan, jangan digoreng dan jangan digoreng menjadi sara ya, bukan sara ini. Ini kita juga tidak pakai, orang Islam tidak pakai untuk ibadah kok, untuk pemilu ya Pak ya, untuk pilgub, bahkan untuk olahraga dan bahkan ada yang nikahan itu loh. Jadi kalau misalnya ini dijadikan sebagai tempat peribadatan salah satu agama apapun lah, kalau Islam jadi masjid ya nggak boleh gitu. Jadi tolong adik-adik dari polisi itu harus memaklumi bahwa ini dasar hukumnya ini Pak. Jadi ini sudah merupakan pelanggaran pidana tindak kriminal gitu loh, penyerobotan kan. Jadi seharusnya orang yang melakukan itu, siapapun orangnya, harus diusut. Jadi kalau mereka bandel tidak mau misalnya memaklumi ini, ya kita lah ke pengadilan. Karena kita dasar hukumnya kuat. Jadi tolong jangan diplesetkan, karena mereka orang berduit mungkin ya. Jangan diplesetkan, lalu kita dianggap saran, kita yang mbok-mbok ini, saya umur 81, ngapain saya? Tapi saya kewajiban saya sebagai orang tua untuk generasi penerus bahwa yang salah itu tidak bisa dibenarkan. Banyaknya sekarang misalnya bukan pelanggaran hukum ya, rekayasa hukum kita di sini tidak ada. Karena apa Pak? Ini hak warga loh. Kalau ini dipakai ibadah salah satu agama, kita mau di mana? Kalau mau ngadain pemilu, mau ngadain sensus, ya olahraga. Jadi itu saja yang perlu ibu ketahui. Kebetulan maaf ya, saya bukan asal bacot gitu Tam. Saya kebetulan saya sarjana hukum dan saya dosen hukum. Tapi saya pegawai negeri. Dulu saya pegawai negeri sama dengan Anda abdi negara. Saya mah abdi kumaha abdi 40 tahun saya mengabdi ke negara sampai pensiun. Sampai saya jadi pengajar. Jadi kalau saya tuh tidak akan halangat gitu. Jadi perlu adik-adik ketahui, kami bukan arogan, kami tidak anarkis, kami hanya untuk hak sebagai warga. Jadi itu saja barangkali untuk meluruskan ya Bu. Jadi kalau memang secara kewargaan tidak bisa ini, ya kita ke hukum Pak. Ya, oke. Jadi itu saja, jangan jangan dipelesetkan, jangan digoreng. Terima kasih, semoga kita berniat ibadah. No. Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint HAN 129
bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu saudara YY, ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengrusakan sebuah gitar dan juga pengrusakan mobil R3 yang terparkir di halaman, ya, rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria, ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, terbukti melakukan pengrusakan tersebut dan ditetapkan sprinhan pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengrusakan secara bersama-sama, dan pasal 406 KUHP. Tegakkan hukum secara adil. Kami orang kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil, sekalipun kami kaum minoritas, tapi kami berhak bahagia di atas negeri kami sendiri. Kami punya pilihan, tidak perlu kami bertemu bertuhan, kami harus minta surat izin. Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah Red Reed di Sukabumi. Ada gambarnya ini. Dan ada saya baca ini, penangguhan penahanan, penguatan bersama seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi, Kamis 3 bulan 7 2025. Hal tersebut menyikapi kejadian pembubaran Red Reed siswa Kristen di Cibahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemenham mengusulkan adanya penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka perusakan rumah Red Reed di Sukabumi. Kemenham menjadi penjaminnya. Hal ini disampaikan oleh Staf Sus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dalam konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, lagi-lagi kita akan terus membahas tentang peristiwa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, yang mungkin bukan hanya sekali peristiwa itu terjadi, tetapi sudah sering kali terjadi dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, bahkan dari hari ke hari teman-teman. Selalu terjadi yang namanya tindakan kaum intoleran. Nah teman-teman, kenapa mereka berani bertindak seperti itu, dan mereka selalu membawa nama agama dan selalu teriak atas nama Tuhan yang mereka percayai. Nah teman-teman, ternyata ada salah satu ceramah dari salah satu oknum ustadz, yang dimana oknum ustadz ini juga pernah menghina simbol agama lain, khususnya simbol agama Kristen, dimana dia mengatakan jin kafir ada di dalam salib teman-teman, ada di salib. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan dari awal video tadi tentang ceramahnya, bagaimana dia mengatakan bahwa kalau ada penguasa yang memberikan izin untuk pembangunan gereja atau rumah ibadah agama lain, maka dia akan menanggung dosa, dia akan terus-terus berdosa. Nah teman-teman, dan ada hal lain lagi yang dia sampaikan, yang dimana mengandung provokasi teman-temannya, mengandung pemecah belah, sehingga nanti jemaatnya, pendengarnya itu bisa bertindak anarkis dengan mengatasnamakan agama, dengan memusuhi dan membenci agama lain. Kenapa? Karena ceramah yang seperti ini. Dan inilah yang sering disuarakan oleh Pak Permadi Arya ya, atau Abu Janda. Di dalam Instagramnya dia selalu menyuarakan tentang oknum-oknum ustadz yang ceramahnya itu memecah belah. Nah ini yang seharusnya pihak penegak hukum ini harus bertindak tegas kepada oknum-oknum tersebut, yang dimana berpotensi untuk memecah belah umat beragama, untuk memecah belah persatuan. Nah teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita tetap saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai karena ceramah-ceramah tersebut diserap dan kemudian dimasukkan ke dalam hati, khususnya ujaran kebencian teman-temannya. Dan menurut saya ini perlu sebenarnya pemerintah untuk memberikan
menyeleksi ya, untuk memberikan seleksi kepada oknum-oknum atau kepada para ustadz yang berceramah, yang seharusnya harus dikawal dan harus dilihat isi ceramahnya itu. Jangan sampai isi ceramahnya itu mengandung kebencian terhadap kelompok lain atau kepada agama lain. Nah, teman-teman, ini yang sering terjadi dan sampai memuncak tindakan-tindakan kaum intoleran itu kemarin di Sukabumi. Dan itu bukan hanya itu teman-teman ya, dan juga di Doa Rosario di beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu kalau tidak salah, itu terjadi penyerangan di dalam rumah ibadah yang dimana saudara-saudara kita pemuda Katolik mereka melakukan Doa Rosario, tiba-tiba ada sekelompok warga dengan brutalnya mereka menyerang teman-temannya, dan sama seperti yang terjadi di Sukabumi, secara brutal, secara beringas mereka itu melakukan tindakan anarkis sampai mereka menurunkan salib teman-teman ya. Nah, kenapa mereka begitu takut dengan tanda salib teman-teman? Karena memang digaung-gaungkan, disuara-suarakan dalam ceramah bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nah teman-teman, sehingga mereka pada akhirnya mereka melihat salib di rumah, mereka mematahkan, merusak seperti yang kita lihat kemarin, mereka injak-injak salib itu. Sebenarnya itu udah termasuk pasal penistaan agama. Nah teman-teman, kiranya dengan itu kita belajar dan juga pihak penegak hukum bisa lebih tegas supaya jangan terulang kembali hal-hal yang seperti itu. Supaya kita bisa ke depannya hidup lebih rukun lagi, menjaga persatuan dan keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.